Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mela Agustia, NIM P2A521013, mahasiswa Magister Pendidikan IPA Universitas Jambi. Baiklah, saya akan memaparkan jawaban saya untuk pertanyaan nomor 3 soal ujian akhir semester pada mata kuliah model dan evaluasi pembelajaran sains, yang mana soalnya yaitu buatlah desain model pembelajaran sains berbasis proyek yang dapat mengasah keterampilan berpikir kreatif siswa. Berikutnya adalah desain model pembelajaran PPDL yang dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah model dan evaluasi pembelajaran sains dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Safriza MSI. Pada rancangan pembelajaran, saya membuat PPT-nya untuk materi tekanan zat dengan alokasi waktu 6 jam pelajaran dan kompetensi inti sebagai berikut, terdiri dari 1, menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya, sampai pada yang keempat yaitu mengolah, menyaji dan menelan dalam ranah konkret menggunakan mengurai, merangkai, memodifikasi dan membuat, dan ranah abstrak menulis, membaca, menghitung, menggambar dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. Kemudian untuk kompetensi dasar, untuk kompetensi kognitifnya itu memahami tekanan zat dan penyerapannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk tekanan darah, osmosis dan kapilaritas jaringan angkut pada tumbuhan. Kemudian untuk kompetensi keterampilannya yaitu menyajikan data hasil percobaan untuk menyelidiki tekanan zat cair pada kedalaman tertentu, gaya apung dan kapilaritas, misalnya dalam batang tumbuhan. Untuk indikator, yang pertama yaitu menganalisis penerapan tekanan zat dalam pembuatan roket air. Kemudian menyajikan data hasil percobaan dan penerapan tekanan dalam pembuatan roket air. Untuk tujuan pembelajarannya, pertemuan pertama diharapkan siswa dapat mengumpulkan informasi tentang prinsip kerja roket melalui studi literatur dengan lengkap. Kemudian yang kedua, siswa dapat mengumpulkan informasi tentang pembuatan roket air melalui studi literatur dengan lengkap. Kemudian yang ketiga, siswa dapat membuat rancangan roket air melalui diskusi dengan benar. Nah, pada pertemuan pertama ini, siswa masih merancang bagaimana cara membuat roket. Nah, kemudian pada yang pertemuan kedua, siswa akan membuat roket sesuai dengan rancangan yang telah dirumuskan pada pertemuan sebelumnya. Kemudian untuk pertemuan ketiga, siswa dapat mendemonstrasikan cara kerja roket. Setelah membuatnya pada pertemuan kedua, kemudian untuk pertemuan ketiga siswa melakukan demonstrasi. Kemudian menganalisis data, menyimpulkan hubungan tekanan daya, dan kemudian dapat mengomunikasikan penerapan konsep tekanan dan cair melalui pembuatan roket air dengan benar. Nah, untuk materi pokok, ini terdiri dari tekanan zat cair, dan hubungan tekanan dengan daya. Nah, pada pembelajaran kali ini digunakan pendekatan saintifik. Kemudian model yang digunakan adalah Project Experiment atau PPDL. Untuk langkah-langkah pembelajaran, pada pertemuan pertama ini masih menentukan penentuan pertanyaan dasar. Nah, di sini siswa mengamati video tentang roket, bagaimana roket meluncur. Nah, kemudian yang kedua ini baru mendesain perencanaan proyek. Nanti guru mengajak siswa merencanakan proyek membuat roket. Kemudian siswa merancang proyek roket air. Nah, untuk selanjutnya ini membuat jadwal
tahapan proyeknya, yang pertama itu merencanakan proyek, itu mengkaji konsep roket dari berbagai sumber belajar, kemudian merancang pembuatan roket air, kemudian melaporkan rangkaian pembuatan roket air. Nah, kemudian baru dilaksanakan tugas proyek, memperbaiki rancangan roket, membuat roket air berdasarkan rancangan yang baru diperbaiki, kemudian mencatat proses pembuatan roket, kemudian baru melakukan uji coba roket, dan terakhir membuat laporan. Nah, pada pelaporan ini siswa melakukan hasil pembuatan roket air. Nah, selanjutnya siswa mengomunikasikan hasil rancangan roket air dan jadwal proyek di depan kelas. Nah, kemudian guru dan siswa yang berasal dari kelompok lain memberikan masukan pada perancangan proyek. Nah, setelah merancang, siswa melakukan kegiatan yang keempat itu memonitoring peserta didik dan kemajuan proyek. Nah, di sini siswa melakukan proyek membuat roket air sesuai rancangan yang telah dirumuskan sebelumnya. Ini secara berkelompok dengan bimbingan guru. Nah, kemudian siswa melakukan uji coba roket sesuai yang telah dirancang pada pertemuan sebelumnya. Nah, kemudian siswa berkonsultasi dengan guru tentang kendala atau masukan yang ditemui. Nah, kemudian guru memberikan masukan berdasarkan hasil analisis uji coba alat. Nah, sampai kepada siswa membuat laporan proyek pembuatan roket. Ini pekerjaan rumah kalau yang membuat proyek. Nah, kemudian baru menguji hasil. Di sini siswa mempresentasikan laporan proyek membuat roket. Nah, kemudian guru menilai produk dan laporan pembuatan roket air. Nah, pada tahap ke-6 yaitu mengevaluasi pengalaman. Nah, siswa mengungkapkan pengalaman serta proses pembuatan roket air. Nah, kemudian pada akhir proses, guru dan siswa melakukan refleksi untuk memperbaiki kinerja selama proses pembelajaran. Terakhir, untuk kegiatan penutup, yaitu guru melakukan penguatan tentang hukum 2 dan hukum 3 Newton dalam pembuatan roket. Nah, baru yang terakhir yaitu siswa diberikan tugas rumah. Nah, untuk penilaian di sini ada 3, yaitu penilaian untuk kinerja, produk dari roket tadi, kemudian observasi. Untuk instrumennya itu asesmen kinerja, asesmen produk, dan nomor observasi. Nah, berikut ini adalah instrumen penilaiannya. Kemudian ini adalah lembar kerja siswa. Meliputi alat dan bahan, langkah kerja percobaan, dan hasil pengamatan. Demikian itu adalah rancangan pembelajaran Project Based Learning untuk meningkatkan keterampilan berpikir kreatif siswa. Nah, diharapkan dari kegiatan pembuatan roket, siswa dapat terpacu untuk berpikir kreatif, baik itu dari mendesain roket maupun cara perancangannya. Demikianlah pemaparan jawaban saya untuk pertanyaan nomor 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.